Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 167. Bertunangan. Nina sudah begitu sangat cantik dengan memakai balutan busana syar'i warna merah maron. Sebenarnya dirinya begitu sangat malu ketika Johan datang dengan memakai acara lamaran seperti ini, mengingat ini bukanlah pernikahan pertamanya. Apalagi usianya yang sudah tua, terasa begitu berlebihan bila melakukan acara seperti ini. Namun mantan suaminya itu tetap ingin melakukan acara pertunangan sebelum menikah. Nina teringat peristiwa sekitar 30 tahun yang lalu. Saat itu ia menikah dengan Johan tanpa ada acara yang seperti ini. Bahkan dirinya sama sekali tidak mengenali wajah calon mertuanya. Namun berbeda dengan suasana yang saat ini dialaminya, di mana keluarga Johan melamarnya layaknya seperti melamar seorang gadis. Nina gak pernah bermimpi akan dilamar Mas Johan seperti ini. Dulu kami menikah tanpa restu, dan menikah juga hanya mengundang tetangga. Tapi sekarang semuanya berbeda. Padahal usia kami sudah tidak muda lagi, tapi tetap saja dia bertingkah seperti anak muda. Nina tersenyum menatap wajahnya dari pantulan cermin. Nina merasa geli sendiri ketika mengingat seperti apa tingkah Johan. Tapi Mas Johan memang tidak pernah berubah. Tingkahnya, sikapnya, semuanya masih sama seperti dulu. Nina tersenyum, dirinya masih mengingat seperti apa sikap Johan yang sejak dulu selalu merayunya dan genit terhadapnya. Saat ini, sikap pria itu masih sama meskipun usianya sudah tua. Nina memegang dadanya dan merasakan degup jantungnya. Dirinya begitu sangat gugup ketika akan menyambut kedatangan calon suami dan juga keluarga dari calon suaminya. Nina gugup sekali. Nina merapikan jilbab yang dipakainya. "Iya, masuk," jawab Nina ketika mendengar suara ketukan pintu. Randi masuk ke dalam kamar ibunya. Ia tersenyum saat melihat ibunya yang berdiri di depan cermin. "Sudah cantik, Bu," puji Randi yang sudah berdiri di belakang ibunya. "Sejak kapan sih anak ibu pernah bilangin ibu gak cantik?" Nina memandang putranya. Randi akan selalu memuji dirinya cantik dan tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dirinya tidak cantik. "Takut nanti ibu marah," jawab Randi dengan mengulum senyumnya. "Maksudnya?" Nina membesarkan matanya. "Aku takut nanti ibu marah kalau bilang ibu nggak cantik." Randi tertawa lepas. "Randi!" teriak Nina yang membalikkan tubuhnya. Randi menutup telinganya. "Jangan teriak dong, Bu. Aku ini anak ibu. Sudah pasti di mata aku, ibu yang paling cantik." Randi tersenyum. Nina diam dengan memajukan bibirnya ketika mendengar ucapan putranya. Usianya yang hanya terpaut 17 tahun dengan Randi membuat kedekatannya bersama dengan Randi seperti kakak dan adik. Bahkan mereka sangat terbiasa untuk saling menasihati dan mengingatkan. Randi tertawa melihat wajah ibunya. Ia memeluk ibunya dengan erat. "Randi bukan anak kecil lagi. Jangan peluk-peluk ibu. Kamu itu sudah dewasa tahu," ucap Nina. "Sedewasa apapun aku tetap aja anak ibu. Tapi jujur aja, kata orang-orang yang melihat, ibu aku itu sangat cantik. Jadi ternyata bukan karena aku anak ibu saja yang mengatakan ibu cantik." Randi tersenyum dan mencium pipi ibunya. Nina tersenyum memandang putranya. Bila nanti Randi di Surabaya, bagaimana? Selama ini dirinya tidak pernah berpisah dengan putranya, terkecuali bila Randi ada tugas keluar kota. "Ya mau gimana lagi, Bu? Sudah pasti aku rindu. Namun aku harus mengalah sama ABG tua." Randi tertawa mengejek ayahnya. "Itu ayah kamu," Nina mencubit pinggang putranya. Randi tertawa lepas. "Tapi beneran, Bu, tingkah ayah seperti ABG tua.
Aku nggak bohong. Ibu lihat aja gayanya yang sedang kasmaran, seperti ada remaja yang lagi puber. Bahkan aku aja kalah bu kalau dibandingkan ayah. Randi memberikan komentarnya. Nina senyum-senyum mendengar ucapan Randi. Tapi ayah dari dulu memang seperti itu sama ibu. Sampai sekarang nggak berubah, masih sama, ungkap Nina. Aku yakin ibu akan bahagia bersama dengan ayah. Ayah sangat mencintai ibu. Ayah sangat menyayangi ibu. Randi tersenyum menatap wajah ibunya. Sok tahu, jawab Nina yang menarik hidung putranya yang bertubuh tinggi tersebut. Ya jelas tahu lah bu, ayah pernah ngasih black cardnya sama aku dan pin yang dipakainya tanggal lahir ibu. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan Randi. Tapi cuma itu aja, apa bisa membuktikan? Nina bertanya. Bila dia selalu mengingat tanggal lahir ibu, itu artinya dia selalu ingat ibu lah. Sedangkan tanggal lahir aja diingat, jelas Randi. Nina diam dan memandang cincin yang meningkar di jari manisnya. Sejalan masakan cincin berlian itu di jari manisnya, pria itu mengungkapkan masih mengingat bahwa jari manis Nina seukuran dengan jari kelingkingnya. Permisi bu, Mas Randi, Pak Jom sekeluarga sudah datang, ucap asisten rumah tangganya. Iya Bi, terima kasih ya, jawab Randi yang tersenyum. Mendengar apa yang disampaikan oleh asisten rumah tangganya, Nina semakin gugup. Ia kembali membalikkan tubuhnya ke arah cermin. Nina melihat pantulan dirinya dan merapikan jilbabnya. Nina mengusap keringatnya dengan menggunakan tisu yang ada di atas meja riasnya. Ibu sudah cantik, ayo bu kita turun. Calon suami ibu sudah datang. Randi sudah tidak mengatakan mantan suami ibu lagi. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gugup ya bu? Randi bertanya dengan sangat polosnya. Ia memegang tangan ibunya dan terasa begitu dingin. Pertanda ibunya sedang gugup saat ini. Pertanyaan kayak gini jangan ditanya kenapa. Nina mencubit pinggang Randi. Aku ingin ibu bahagia untuk selamanya. Insya Allah, doakan ibu ya nak. Nina tersenyum. Aku akan selalu mendoakan ini dan menjamin bahwa tidak akan ada yang bisa menyakiti hati ibu aku lagi. Bila ada yang melakukannya itu, maka mereka akan melawanku. Apa yang diucapkan Randi saat ini memikirkan Nina dengan putranya saat masih kecil. Putranya akan selalu melindunginya. Maka Randi tidak pernah takut dengan orang yang bertubuh besar, meskipun pada waktu itu dirinya masih sangat kecil. Kenapa sih ibu cuma cinta sama ayah? Padahal banyak yang ingin melamar ibu. Pak Joko sampai bertahun mengejar-ngejar ibu, tapi ibu tolak selalu. Jangan cerita itu. Ibu merasa bersalah sama Pak Joko. Lagi pula semua ini karena jodoh. Ibu tidak pernah bermimpi untuk bertemu dengan dia lagi. Bahkan bisa dikatakan ibu melarikan diri darinya. Selama ini ibu bersembunyi agar tidak pernah menemukan kita. Namun siapa yang menduga bahwa ibu akan bertemu dengannya saat dirinya sudah tidak memiliki pendamping lagi, dan ibu masih tetap sendiri. Nina tersenyum. Nina dan Randi berjalan berpegangan tangan. Mereka menghentikan obrolannya ketika akan masuk ke ruang tamu. Nina melihat Johan yang sudah duduk di kursi yang disediakan untuk dirinya dan juga Johan. Tentu Nina berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat suasana dalam ruangan ini. Meskipun yang datang hanya keluarga dan tetangga, namun ruangan ini sudah penuh oleh tamu yang menyaksikan pertunangannya. Johan beranjak dari sofa saat ini didudukinya. Sofa yang memang disediakan hanya untuk dirinya dan juga Nina. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat wajah wanita pujaan hatinya dan juga putranya. Malam ini Nina begitu sangat cantik. Bisa dikatakan usia Nina tampak jauh lebih muda daripada usia aslinya. Tidak hanya Johan yang mengagumi kecantikan Nina, para tamu yang ada di dalam ruangan ini mengagumi dan mengatakan bahwa wanita calon istri Johan sangat cantik. Johan dapat mendengar puji-pujian yang dikatakan oleh pihak keluarganya.